Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk. Bersama kita ada qari'an, dua orang qari, tetapi yang satu saya minta nanti Ustaz Ahmad Israfil yang baru saja menikah, alhamdulillah, mudah-mudahan diberkahi rumah tangganya, dan saya kira menyesal karena agak lama, yang akan membacakan terjemahannya. Dan sebagai qari'nya adalah Ustaz Kiai Haji, sebetulnya sebentar lagi dengan pesantren yang besar, Ali Imran hafizahullah, adalah seorang qari sekaligus hafiz, juga juara internasional. Untuk itu beliau akan membacakan surah Al-Maidah dari ayat 50 sampai ayat 58. Ayat Quran akan dibacakan oleh Ustaz Ali, terjemah tafsiriyah, jadi bukan versi Departemen Agama, tapi terjemah tafsiriyah yang dikeluarkan oleh Majelis Mujahidin Indonesia, yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Talib, yang akan dibacakan terjemahannya oleh Ahmad Israfil. Ahmad Israfil juga boleh nanti jika di akhir-akhir Ali Imran. Beberapa senior saya, terutama guru saya, tampilkan teks terjemah di atas. Sini, Ustaz. Pakai ini atau pegang? Hah? Pegang. Coba ditas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى
ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن
لكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله العظيم. Wahai Muhammad, apakah orang-orang yang menolak syariat Allah menginginkan kamu menerapkan hukum jahiliyah bagi mereka? Siapakah yang hukumnya lebih baik daripada syariat Allah? Dia termasuk golongan kafir. Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang berbuat zalim. Wahai Muhammad, kamu akan melihat orang-orang munafik terburu-buru mendekati kaum Yahudi dan Nasrani seraya berkata, kami takut ditimpa azab. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemenangan kepada kamu atau menurunkan azabnya kepada orang-orang munafik. Pada hari kiamat kelak, mereka akan menyesali kemunafikan yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Orang-orang mukmin berkata kepada sesama mereka, apakah orang-orang munafik bersungguh-sungguh ketika bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka itu benar-benar mengikuti agama kita? Allah berfirman, amal kebaikan mereka sia-sia. Mereka menjadi orang-orang yang rugi di akhirat. Wahai kaum mukmin, siapa saja di antara kalian keluar dari Islam, Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang dicintai Allah dan mereka mencintai Allah. Mereka bersikap santun kepada orang-orang mukmin, tetapi keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad untuk membela Islam dan sama sekali tidak takut. Allah Maha luas rahmatnya dan Maha mengetahui semua perbuatan kalian. Wahai kaum mukmin, mengeluarkan zakat dan tunduk kepada Allah. Siapa saja yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin sebagai penolongnya, ia termasuk pembela agama Allah. Sungguh orang-orang yang membela agama Allah pasti akan menang. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi, kaum Nasrani dan orang-orang kafir yang melecehkan agama kalian sebagai teman-teman kepercayaan kalian. Taatlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beriman.
Wahai kaum mukmin, jika kalian mengajak orang-orang kafir untuk salat, mereka menanggapinya dengan ejekan dan tertawaan. Begitulah keadaan mereka, karena kaum kafir adalah kaum yang tidak menyadari adanya kehidupan akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jangan ambil kamera, kasih Sandi ya. Sandi aja suruh pegang. Tapi Tommy ajarkan cara buka ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada kedua qari dan pembaca terjemahannya yang sangat bagus pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa dengan 212? Euro 1 dan itu. Sebetulnya adalah kepanjangan daripada 411. Ketika umat Islam dengan sabar, dengan damai menyuarakan isi hatinya, walau berbagai macam tuduhan dilemparkan, dan umat sudah datang dengan sedikit kekuatan yang tapi begitu besar, namun berbalas gas air mata, tudingan, dan pelecehan. Seakan-akan teori intelijen yang ingin mencacingkan naga terus mereka lontarkan, membutakan diri terhadap kenyataan fakta yang sebetulnya umat yang merupakan rakyat terbesar Republik ini, yang selama ini merasakan ketidakadilan sosial dan tersisihkan dari sisi keadilan hukum, mulai menyuarakan. Umat yang seakan-akan telah mulai membaca dengan kepandaiannya, ada yang aneh di negeri ini. Kenapa hukum bisa lumpuh di hadapan satu orang yang sangat-sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila, orang yang sangat jauh dari nilai-nilai kebinekaan, orang yang sesungguhnya tidak kenal apa yang disebut dengan nasionalisme. Ada yang aneh. Kekuatan apa gerangan yang berada di belakang dia, sehingga aparat hukum dan negara seakan-akan tak berdaya dibuatnya. Lambat laun tabir itu semakin terbuka, tetapi rakyat masih saja bersabar. Apa yang terjadi selanjutnya? Rakyat akhirnya melihat bahwa hukum masih dipermainkan, dan si pongah penista agama ini semakin bertambah pongah. Maka diumumkanlah umat yang tadinya menunggu tanggal 25 Desember. Itu tentu bukan kebijakan resmi dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Namun akhirnya kami putuskan kita mengadakan pada tanggal 2 Desember. 2 Desember sebagai hari kelanjutan dari 4 November, hari aksi damai, hari melawan dengan bertahan, hari menang dengan bersabar. Tanggal 2 Desember seharusnya kami adakan di Bundaran HI. Kenapa? Karena kalau ke istana nanti ditembakin lagi. Kami tidak ingin ada nyawa. Walau yang datang sudah siap mengorbankan nyawa demi Allah. Kami tidak ingin ada darah tertumpah lagi. Sungguh kami ingin damai. Walau yang datang sudah nulis wasiat. Wasiat untuk anak, untuk cucu, untuk istri pertama sampai istri ketiga dan keempat. Itu yang dikatakan kepada saya ketika saya bertanya kepada dia, Ustadz, saya sudah tulis wasiat ke sini. Kepada istri yang mana? Tiga-tiganya. Ini yang punya satu kasihan, termasuk gue gitu ya.
Tapi gampang nulis wasiatnya cuma satu, nggak banyak. Kalau Pak Jamil ada tambahannya. Pak Jamil Al-Zaini di sini, yang sempat membuat iri saya ketika pernikahan anaknya, dua-duanya dijejerin di situ. Walau yang datang sudah siap menulis wasiat dan mengorbankan apa yang mereka, komitmen aksi damai kami tidak boleh bergeser. Meskipun ada yang tidak puas. Kenapa kami datang ke sini hanya untuk damai seperti ini? Di dalam benak orang-orang ini, yang namanya demo itu teriak-teriak, yang namanya unjuk rasa itu adalah mencaci dan memaki. Ya minimal goyang-goyang pagar istana atau pagar DPR RI. Tapi kali ini kami tidak ingin seperti 98, dan itu bukan keinginan kami. Murni politik, ada yang ingin berkuasa. Kami tidak punya keinginan untuk berkuasa dan menjadi penguasa, karena menjadi penguasa itu berat sekali di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena kami punya prinsip. Kenapa langit dan bumi masih beredar pada porosnya? Karena kami yakin keadilan Allah masih tegak. Kami tidak perlu capek-capek berpikir untuk menjatuhkan siapapun di Indonesia ini, menggantikan siapapun di negeri ini. Karena kalau mereka sudah bertentangan dengan keadilan Allah dan sudah bertentangan dengan rasa keadilan rakyat, dia akan tumbang dan jatuh dengan sendirinya. Karenanya aksi damai 212 tidak lagi kami ketuk pintu istana, karena kami sudah menegurnya dan dia tidak ada di rumahnya, entah kemana. Didatengin nggak ada, nggak diundang datang. Karena kami tidak punya keinginan untuk mengetuk pintu istana lagi, penuh dengan nista. Kami datang mengajak umat untuk sesuatu yang lebih besar, berkumpul di pusat kota, di ibu kota Indonesia. Bermohon kepada Yang Maha Kuasa, yang menguasai semua penguasa berikut yang mereka kuasai. Kami datang untuk mengemis pada Sang Raja, Maharaja Malikul Mulk, yang merajai semua raja berikut semua kerajaannya. Kami datang bukan untuk mengadukan nasib kami ke MPR dan DPR, karena kami yakin diri mereka sendiri juga belum selesai. Kami datang untuk mengadukan nasib kami kepada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, memberikan rezeki siang dan malam. Alhamdulillah, berbondong-bondong. Sebelum pasukan dari penjuru yang ingin membawa kedamaian itu datang, ada berbagai macam bentuk intimidasi, larangan, bahkan ancaman. Mulai dari malu-malu sampai terang-terangan. Mulai dari dilarang menyewakan bus sampai mengerahkan helikopter untuk menyebarkan maklumat. Itu hanya terjadi pada masa di mana Inggris menuntut arek-arek Surabaya melucuti senjata ghanimah yang sudah mereka peroleh dari Jepang. Negara ini lupa bahwa tekanan demi tekanan yang mereka lakukan hanya membangkitkan kembali semangat Bung Tomo, hanya membangkitkan kembali semangat Pasundan
pasukan Siliwangi. Pasukan Siliwangi pada masa komunisme pernah berjalan kaki dari Surabaya sampai Bandung. Kalau Ciamis sampai Jakarta masih dekat jaraknya. Ada spirit yang tidak mereka bisa baca. Terpecah belahlah tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh agama. Mulai dari yang malu-malu dan mengatakan nggak usah demo lagi, simpan tenaga. Berharap dapat penghargaan dari negara. Sampai yang berfatwa bahwa sholat Jumat di jalanan itu tidak sah. Demi mengharapkan citra penguasa. Sampai mengatakan akan terjadi bid'ah kubro di Indonesia sepanjang masa. Demi mendapatkan muka dari sang penguasa. Tapi entah energi apa gerangan yang menyeret berbondong-bondong orang-orang ini tiba-tiba datang juga dengan situasi yang tidak menentu. Awalnya ingin sholat bareng, tapi kemudian gak jadi, di tenda VIP saja. Awalnya tidak ingin memberikan speech, sambutan. Ujung-ujungnya mau juga, tapi di samping tenda, gak mau di atas panggung. Tiba-tiba mau sendiri naik ke panggung. Itu faktanya. Kami setelah selesai berbicara terperangah. Tidak satupun makna yang bisa kami tangkap. Bahkan enggan menyebut nama panitia pun enggan. Dan ujung-ujungnya minta kita pulang dengan tertib. Saya tidak membayangkan begitu gagahnya sebelum ini di Makobrimob. Pasukan elit kepolisian di belakangnya, dan dia berkata, saya panglima tertinggi dan jangan coba-coba demo. Di depan marinir juga dengan semua nada ancamannya, jangan ada demo. Dan setelah dieluk-elukan oleh Kopassus dengan lagu-lagu patriotik penuh semangat, juga mengancam jangan ada lagi unjuk rasa. Mungkin karena sudah berhasil menaklukkan beberapa tokoh-tokoh penting umat Islam, tapi energinya berbeda. Di Surabaya, orang Madura sudah pesan bus untuk ke Jakarta. Tiba-tiba uang muka dikembalikan oleh perusahaan bus, karena perusahaan bus ditekan oleh penguasa. Apa kata orang Madura? Kalau sampean berani kembalikan uang muka, semua mobil sampean akan saya bakar di luar sini. Pilih taat pada polisi atau taat sama kami? Ya terpaksa daripada dibakar di luar. Sumatera Barat diganggu perjalanan mereka di Lampung, tersendat-sendat. Yang belum berangkat ambil kocek, ambil tabungan, sewa beberapa pesawat langsung ke Jakarta. Kalimantan Timur diancam oleh gubernurnya. Setelah dilarang berdemo, dan kalau ada yang memaksakan diri datang ke Jakarta untuk berdemo, berarti itu calon-calon teroris. Mereka sewa saat itu juga 10 pesawat dari Kalimantan Timur. Ujungnya adalah Ciamis. Tapi sebelum ke Ciamis, saya tanya dulu Solo. Kalau kalian dilarang ke Jakarta dan tidak diberikan penyewaan bus, bagaimana cara kalian ke Jakarta?
naik motor semuanya. Takbir. Yang sangat mengharukan adalah spirit Siliwangi dari tanah Pasundan. Sangat membanggakan. Seakan-akan resonansi Fathahillah Kesultanan Cirebon yang pernah menjadikan kejayaan kembali setelah ini diduduki oleh Batavia, oleh Belanda, menggerakkan hati umat se-Indonesia. Jalan kaki sampai sendal jepit bolong semuanya. Bukan mereka tidak diberikan sumbangan. Di perjalanan sudah banyak yang kemudian memberikan bus kepada mereka. Mereka berpikir kalau tekad sudah dikumandangkan, pantang kembali sebelum mencapai tujuan. Patriotisme Siliwangi bangkit kembali, berjalan kaki dengan penuh semangat, tanpa henti. Angin, gelap malam, terik matahari, bahkan hujan mereka lewati. Kami panitia sudah kebanjiran telepon untuk membiayai bus mereka, untuk menyiapkan kendaraan-kendaraan pribadi buat mereka. Bahkan kami ditelepon sudah siap uang dari satu orang, masing-masing satu orang untuk kepulangan mereka semua. Tapi Ciamis menolak. Kami putuskan untuk tetap jalan kaki. Karena begitu banyaknya rakyat mengagumi mereka. Mereka berjalan disambut bak pahlawan, pulang dan pergi. Yang panen ketimun, hari itu juga serahkan ketimunnya. Yang panen sayur, berikan sayurnya. Yang sempat dilewati dan ada nasi bungkus, semua diberikan. Sampai bertruk-truk ransum buat mereka. Baju, sendal, uang, payung, jas hujan, makanan, sepatu. Tidak mereka ambil, taruh semua di truk. Andai semua itu diambil mungkin lebih 20 truk. Truk di belakang 5 truk berjalan. Tapi mereka tidak naik truk, tetap jalan kaki. Andai sedikit saja mereka lemah, mungkin berpikir ya sudahlah, hentikan sampai di sini saja. Kita naik truk toh di belakang juga sudah dikasih sumbangan. Tidak. Selama semangat Siliwangi dari tanah Pasundan betul-betul menjadi energi bagi seluruh Indonesia saat itu. Sehingga jalan dari Taman Mini sampai ke Monas seperti jalan dari masjid ini ke PIM 2 situ. Tapi orang Pondok Indah naik apa ke Monas? Ngaku. Orang Bintaro naik apa Bintaro? Hah? Malu sama Ciamis. Orang Pancoran naik apa Pancoran? Kemarin saya tanya di Al-Azhar, kami jalan kaki semua ya Ustaz. Ya iyalah, mobil lu gak bisa masuk dari Kebayoran, lu gak mau jalan kaki. Takbir. Akhirnya sampai di Jakarta. Yang mengancam dan yang melarang, tiba-tiba ujuk-ujuk datang sholat bareng di situ. Walillahil hamd. Terpujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar dugaan, suasana pada hari itu lebih banyak daripada jumlah orang yang sedang wukuf di Arafah. Putih Jakarta ini seakan-akan revolusi putih menjelma menjadi tongkat Musa yang akan menelan 9 naga merah. Kepalanya di Monas, kaki kanannya sampai ke Cempaka Putih. Bahkan mereka sempat duduk-duduk di Kali Kuitang. Kaki kirinya sampai ke Tomang.
Di belakang ekornya melebihi bundaran HI dan seluruh ruas jalan Tamrin dan Sudirman. Tidak ada yang menggerakkan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kemudian kagum. Satu-satunya yang pantas diinjak pada saat itu, karena rumput pun tidak pantas diinjak, pohon jangan diinjak, kelihatan yang pantas untuk diinjak adalah kepala penista agama itu. Begitu beradabnya pada hari itu. Logistik berlebihan, entah dari mana datangnya. Meskipun ada yang menyusup memberikan racun, tapi alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia. Energi kesuciannya seakan menetralisir 3/4 daripada racun itu. Saya membayangkan andai ini adalah Arafah, tapi lebih dari Arafah. Andai ini adalah Ramadan di Mekah, tapi lebih juga dari Ramadan di Mekah. Sehingga syekh-syekh di Mekah pun kagum melihatnya. Mungkin boleh dikatakan inilah Jumat terbesar di dunia sepanjang masa. Ketika semuanya sujud dan ruku di hadapan Allah Azza wa Jalla. Adakah ini tanda-tanda kebangkitan Islam di muka bumi dimulai dari Indonesia? Saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian, saya pada hari ini tidak ingin berbicara sendiri. Saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk juga mengeksplorasi pandangannya. Nanti di depan 10 orang dari ibu-ibu akan saya pilih, 10 orang dari bapak-bapak juga akan saya pilih. Silakan punya kesan apa. Yang kedua, kemudian punya usul apa pasca 212 ini. Pikirkan yang terbaik dan jangan asal ngomong. Ya, nanti saya suruh ke depan asal ngomong, malu-maluin aja nanti. Jadi kalau memang sudah punya buah pikiran terbaik, saya sebagai ketua gerakan nasional ini, namanya terlalu keren, marbot aja lah ya. Marbot aja lah ya. Saya sebagai marbot umat gitu, pas. Akan mendengarkan dan akan menjadikan aspirasi Bapak dan Ibu semua di sini sebagai masukan penting untuk kami kerjakan. Di antara yang akan kami lakukan setelah ini adalah kita akan adakan safari nasional 212 ke 34 provinsi untuk merawat kebersamaan ini, didukung oleh tim media. Kenapa harus kami lakukan ini? Ini karena tuntutan yang sulit untuk kami tolak. Bapak dan Ibu sekalian, kalau energi 411 itu kita lebih kepada kaget dan euforia ternyata umat Islam bisa bersatu, tetapi energi 212 seakan Allah memperlihatkan kita sudah bersatu. Ada yang lucu. Belakangan ini saya kan pengurus pusat di Majelis Tajdid dan Tarjihnya Muhammadiyah. Tapi undangan maulid saya sudah banyak sebanyak Habib Rizik sekarang. Seakan-akan fenomena perbedaan sudah mulai hilang. Teman-teman di FPI juga kaget. Seumur-umur baru kali ini kami diundang oleh Persis, oleh Al-Irsyad. Biasanya berseberangan. Kemarin di Masjid Al-Azhar, pengajian ibu-ibu pengurus Aisyah. Ketika diumumkan bulan depan setelah hari ini Ustadz Bakhtiar Nasir, bulan depan yang akan mengisi di Aisyah adalah Habib Rizik, semua teriak, ini Muhammadiyah atau NU? Lalu siapa pemimpin Muhammadiyahnya sekarang?
Dan siapa pemimpin NU yang didengar umatnya saat ini sekarang? Insya Allah, siapa saja yang tidak sejalan dengan energi umat, dia akan menjadi fosil pemimpin. Karena ada revolusi yang sesungguhnya sedang berjalan. Ada revolusi yang sedang bergulir saat ini. Tapi yang bisa menangkap hanya mereka yang punya keimanan kepada Allah, khususnya keimanan kepada Al-Quran. Dan lebih jauh dari itu, yang bisa menatap revolusi putih sedang berjalan adalah mereka di atas surah Al-Ma'idah 50 sampai ayat 58. Karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, akan lahir satu kaum baru setelah ini. Qaumun yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ada generasi baru, generasi yang Allah cintai mereka, dan mereka pun cinta kepada Allah. Adalah orang-orang yang santun terhadap sesama mukmin, tapi tegas dan keras di hadapan kafir. Peduli dituduh pemecah belah NKRI, karena hati mereka sungguh merah putih sesungguhnya. Memiliki nasionalisme. Mereka adalah senantiasa celaan para pencela. Dan proses revolusi adalah revolusi damai, revolusi putih yang akan membersihkan semua kotoran-kotoran bawahnya. Revolusi yang terjadi gelombang suci dari air laut yang bukanlah seperti gunung meletus yang melemparkan lahar dan magma, yang menghembuskan debu-debu panas. Tidak. Yang sedang berjalan adalah revolusi air hujan yang akan mensucikan bumi dari kotoran-kotorannya. Aneh memang. Coba sedikit ekspresi saya kita saksikan lewat video pendek dari peristiwa kemarin di 212. Tidak ada panas. Tiba-tiba turun hujan gerimis sebentar. Lalu kemudian berhenti lagi. Lalu sedikit panas dan mendung lagi. Hujan gerimis sedikit lagi. Ya Allah, barakah rahmat dari sekarang angin pun menghembus. Tadi hujan rintik lagi. Ini adalah barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qul alhamdulillah. Ya, video. Alhamdulillah. Ya. Qul alhamdulillah. Yang berisik ada ya. Wahai semua pengikut Muhammad, wahai yang semua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai semua yang setia dengan agama Muhammad, wahai yang ingin dikumpulkan di akhirat kelak bersama Rasulullah, wahai yang ingin tinggal di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini di awal bulan yang kita cintai, datangnya kabar kelahiran sang Nabi. Mari kita bersolawat dengan ketulusan hati kita kepada Rasulullah SAW, dan insya Allah syafaatnya akan menaungi kita pada hari semua. Baik,
Mari sama-sama kita bersolat dulu kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rasulullah, di bulan Rabiul Awal, di bulan di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umatmu yang sedang mengagungkanmu wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada kami syafaatmu di dunia ini untuk kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Baik. Mungkin sholawat badar untuk menghargai saudara-saudara kita juga yang sekarang sedang bermaulid. Mau nasyid yang mana? Ya Nabi, gimana? Yang biasa berjanjinya itu? Ya Nabi, salam alaika itu sambil berdiri biasanya gimana nadanya? Ya Rasul, ya Habib, salam salawatullah alaika. Ulangi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam salawatullah alaika. Anta syamsun anta nurun fawqa nuri. Anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Terus Muhammad. Pengetahuan dulu. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Musa khafiqaini. Ya Muhayyab, ya Muhammad, ya Imam al-Qiblatain. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul,
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Baik, ada yang unik kemarin di acara itu. Sebetulnya ini bocoran. Kenapa enggak jadi tanggal 25? Kenapa jadinya tanggal 2? Pertama, kita masih melihat perkembangan. Yang kedua, ini kalau kita ambil tanggal 25 itu akhir Safar. Masih banyak saudara-saudara kita yang membaca doa tolak bala. Ini energi yang tidak dimengerti oleh sebagian umat Islam. Saya sendiri juga belum tahu sebelumnya. Tapi demi persatuan dan kebersamaan, maka kita undurlah menjadi tanggal 2 Desember. Karena itu pas Maulid, awal-awalnya Maulid. Bagi kami yang ingin bersatu, tidak mempersoalkan bid'ah-bid'ah yang terlalu berlebihan ditujukan kepada saudara-saudara kita yang bermaulid. Karena sebetulnya yang kita baca pada saat itu adalah sirah tentang kehidupan Nabi SAW. Tapi ada menarik dalam susunan acaranya. Kalau maulid atau hizib maulid ini kita baca di tengah, pas sampai kepada salawat Badar, ya Nabi salam alaika, sebagian berdiri pengikut maulid, yang gak ikut maulid duduk. Wah, ini gawat, gak kelihatan kompak. Akhirnya atas kebijaksanaan Habib Rizik, kita taruh di akhir saja, supaya yang pengikut maulid berdiri untuk bersalawat Badar, yang gak ikut maulid juga berdiri untuk pulang. Tapi pada akhirnya ikut bernasyid juga, menyandarkan salat Nabi SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Stop. Jadi ini semua jadikanlah sebagai sarana persatuan. Ada yang usul begini kepada kami, Ustaz, kenapa tidak dijadikan 212 itu adalah Hari Persaudaraan Islam Indonesia? Setuju? Tapi kan yang menetapkan ginian biasanya negara hari-hari besar itu. Perlu izin dulu atau enggak usah, kita-kita aja? Hah? Kita-kita aja? Jadi nanti tanggal 212 tahun depan kita bikin lagi Hari Persaudaraan Islam Indonesia. Setuju? Pingsan gue. Bukan apa-apa, yang kasihan Ciamis harus jalan kaki lagi. Namun sesungguhnya di 212 itu ada energi kerinduan umat Islam untuk bereuni dan bersaudara. Ada kebahagiaan. Nih, kontributor atau perwakilan Al Jazeera Indonesia bahkan nulis kepada saya, Bakhtiar, mabruk, dia bilang, barakallahu fiik. Ini sih lebih dari Idul Fitri, kalian tuh sedang berhari raya di Indonesia. Sesama umat Islam. Ada kerinduan untuk bersaudara. Ada kerinduan untuk bersatu. Seakan-akan Allah tundukkan hati kita semua dan membuat iri yang tadinya sudah terlanjur mau ikut nggak jadi. Bahkan membuat menyesal, kenapa juga gue larang-larang kemarin. Coba gue nggak larang, hari ini gue bisa ikut. Gitu. Sebetulnya nggak ada yang larang untuk datang. Andai dia mau datang dan bertobat juga nggak ada masalah. Karena memang 212 sebetulnya energinya itu energi persaudaraan. Sebetulnya khatib Jumat itu harusnya bukan Habib Rizik. Kisi 212 behind the scene. Ya, yang jamaah tidak banyak tahu. Ini ada di dalam ruang lingkup kecil kami.
Tapi karena khatib yang kita tunjuk hanya mau jadi khatib kalau presiden ada, dan tidak ada keputusan sampai jam 10, akhirnya saya putuskan Habib Rizik jadi khatib. Harusnya kami ini nggak usah lah, udah jadi marbot saja. Kita tonjolkan orang-orang tua, tokoh-tokoh kita agar terjadi persatuan. Khatibnya dari NU, imamnya dari Muhammadiyah, udahlah, kami cuma gong awal sama akhir saja. Tapi qadarullah, presidennya juga mendadak, sehingga yang lagi standby nggak dikasih tahu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ini adalah senarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisi-kisi lain yang ada di peristiwa kemarin itu. Bahkan saya saat ini mendapatkan banyak masukan. Ustaz, ternyata umat Islam bisa bersatu dalam akidahnya, Ustaz. Dan umat itu bisa dipersatukan dengan akidahnya. Ajaib. Ternyata umat selama ini rindu untuk dipersatukan dengan Al-Quranul Karim. Dan saat ini Allah yang memberikan kekuatan sehingga mereka kemudian ta'liful qulub, disatukan hatinya untuk membela Al-Quran. Dan dunia menjadi saksi dan menjadi headline di sebuah koran di Saudi Arabia, Milyuniyah Jakarta, Masirah, unjuk rasa jutaan di Jakarta untuk menuntut musi Al-Quran, penista Al-Quran. Sampai keluar dari Mesir pernyataan Grand Sheikh, Indonesia dipilih oleh Allah untuk menampilkan wajah Islam yang asli. Mujahidin-mujahidin yang sudah siap mati ke Jakarta ini tiba-tiba marah sama kami. Udah gini doang. Kalau tahu datang ke Jakarta cuma dengerin tausiah, mendingan video streaming. Ada lagi yang bilang, halo, ini cuma parade ulama ya? Sehingga mereka mengatakan, ibarat makan, belum kenyang, sudah disuruh pulang. Ini kata mujahidin-mujahidin Minang yang belum pulang. Kami datang dan kami fahamkan. Saudara-saudara, kalau betul-betul kalian adalah mujahid-mujahid yang siap perang, saya bacakan kepada anda energi 212. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Persiapkan dan buat persiapan sematang-matangnya. Persiapkan kekuatanmu. Kalau perlu, lepaskan batan kuda perangmu, latih lagi dia. Persiapkan dengan semua persiapan yang paling hebat untuk gentarkan musuhmu. Tahukah anda? Anda datang ke Jakarta belum tahu jalan. Kalau disuruh perang, pusing gue. Jalan aja kagak tahu. Ketawa hehehe. Jangan ketawa. Saya lepas dari Tanah Abang, kalian suruh perang, coba menuju Tamrin. Jalan mana Ustaz? Gimana mau perang? Wa'iddu lahum, persiapan. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Anda tahu, setiap Jumat banyak pemoral politik yang hendak menjajah Indonesia ke luar negeri. Setiap Jumat takut dengan kamu. Bingung dia. Jadi nggak saya masukin uang saya ke Indonesia kalau begini rakyat ceritanya. Sebentar lagi sebetulnya hampir mereka menjajah ekonomi Indonesia atas nama tax amnesty, karena sebagian besar baru komitmen, belum masuk duitnya. Dia pikir dia bisa menjajah Indonesia setelah melihat Masirah Milyuniyah, gerakan rakyat jutaan putih, gentar mereka.
Mulai berpikir mereka. Sampai ada yang punya analisis. Kedua ini, Ustaz. Itu Donald Trump, bukan cocok-cocoknya nggak? Ini cuma di acara 411. Ustaz, setiap malam saya pahami serangan cyber. Pasca 4 November, umat Islam harusnya secara opini. Maaf saya kasih bocoran, negara ini kadang-kadang mengambil keputusan itu bukan karena alat bukti yang sesungguhnya, tapi karena opini. Ini fakta. Karena senjata kita sekarang untuk perang itu bukan bedil. Senjata perang kita itu handphone Bapak dan Ibu semua itu. Tapi namanya orang Islam nggak ngerti pegang senjata yang bernama handphone. Broadcast yang nggak perlu pun disebarin. Sehingga ibarat pegang pistol, teman sendiri pun ditembak-tembakin. Sampai nanya ke saya pula, pakai nanya, Ustadz apa betul Ustadz dapat uang dari Tommy Soeharto? Karena data intelijennya Ustadz sebagai operator politiknya. Ya ampun, kalau ginian juga ditanyain ke gue jadi capek. Hal-hal yang nggak perlu. Ada yang sempat sedih lagi. Kok Ustadz Bakhtiar begitu ya? Ternyata diam-diam dapat duit dia. Umat Islam ini belum mengerti bagaimana menggunakan senjata yang bernama medsos ini. Boro-boro komandan yang ngerti aja belum. Kita tuh belum ada komandannya. Siapa panglima cyber kita? Belum ada. Mereka itu keluarkan uang 2 triliun untuk gembosi 411 itu. Dan itu pengakuan satu orang itu. Dengan cyber medianya. Tapi anak ini kemudian menangis. Entah ada apa Ustadz. Semua serangan cyber mereka itu seperti berhadapan dengan tabir dan menyerang mereka kembali. Kembali ke mereka. Seperti ada kekuatan cyber dari kalangan malaikat. Padahal dari kacamata statistik dan semua variabel, bagi dia mustahil umat Islam itu menang secara opini. Tapi alhamdulillah, apa yang terjadi di sekarang ini 212, tim medis kita sudah rapi. Barisan lawyer kita sudah siap tempur. Ratusan, kalau kita kumpulin bisa ribuan lawyer muslim yang siap bersatu. Sampai teman lawyer yang Islamis itu bilang sama saya, Ustadz, teman-teman saya yang lawyer sekuler juga nggak pernah kayak gini, kok tiba-tiba jadi mujahidin semua. Ditambah lagi kelompok notaris nggak mau kalah, bikin notaris muslim baru lagi. Daftar kemarin kepada kita di Az-Zikra sana untuk menjadi salah satu tim perjuangan kita. Tim media rapi sekarang bergeraknya. Kemarin media center kita, tontonan live streamingnya, jumlah penonton dan lama penontonnya lebih tinggi daripada Piala Dunia. Ngamuk-ngamuk. Kelihatan gak sama dia ini? Tapi ini penting gak yang saya sampaikan ini? Tim konsumsinya bukan cuma nasi bungkus, ada gubuk cendol, gubuk sate padang, gubuk apa lagi? Serabi, gubuk apa lagi? Soto, gubuk apa lagi? Salak, gubuk apa lagi? Ya Allah, ini bukan cuma prasmanan nasi yang besar menunya, gubuk-gubuknya ada di mana-mana. Takbir. Ini sesuatu yang besar nggak?
Jadi kalau sampai nanti ada aksi bela Islam 4, kira-kira sudah rapi belum? Kalau ditekan lagi gimana kira-kira? Hah? Anda ditekan lagi nih, kira-kira udah berani berontak belum? Kamu ngaku mujahid, kemarin teriak-teriak, kami dihadang di Lampung, kami dihadang di Lampung. Malu sama Ciamis jalan kaki tuh. Kita teriak aku, takbir, Allahu Akbar. Besok-besok kalau dihadang, jangan diem. Ya, ini karena dihadang ditanya, mana ketuanya, mana KTP-nya satu persatu. Jangan begitu, balik. Semua turun dari bus, penuhin jalan. Kan 5.000 orang turun ke jalan semua. Macet gak itu kira-kira? Nah, setiap 1.000 orang itu di bus itu semua nanya sama polisinya, ada apa? Kenapa? KTP yang mana? Tanya aja. Baru 1.000 orang yang nanya dia udah kelopak-kelopak itu. Tapi karena orang Islam itu damai, baik-baik. Tapi kira-kira kalau nanti ditekan lagi tiba-tiba pakai helikopter dikasih maklumat lagi, takut atau ketawa? Tapi ingat baik-baik. Ada yang menginginkan umat Islam benturan sama polisi. Polisi musuh kita? Bukan. Banyak yang Senin Kemisnya, tahajudnya, ngajinya lebih bagus dari Anda. Betul? Muazzinnya kemarin kita ambil, Kapolres Cirebon yang kita ambil, suruh pakai seragam polisi. Supaya umat tahu bahwa polisi bersama kita. Takbir. Kalau polisi sudah bersama kita bersama umat Islam, aman. Betul? Jadi mulai hari ini nanti berdamai dengan TNI musuh kita. TNI juga benteng kita, betul? Dan benteng terakhir adalah umat Islam. Siap? Jadi nanti kalau ketemu TNI dibilang apa? Assalamualaikum, merdeka. Karena dia bersama. Terus musuh kita siapa sih? Tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi, tangkap si Ahok. Stop. Emang targetnya cuma tangkap Ahok doang? Tanggung banget. Kecil banget. Tapi memang Ahok ini sebetulnya di backingi banyak backing. Ini rahasia ya, ini rahasia. Ini rahasia. Ini rahasia. Ya, jangan bilang-bilang. Si Ahok bilang begini, di belakang saya ini ada kekuatan maha dahsyat. Kalau sampai saya ditahan, kalau sampai saya ditangkap, saya nggak mau sendirian, saya mau berdua sama dia. Gimana kalau gitu jadinya? Hah? Saya nggak tahu dianya tuh siapa, saya nggak paham. Enggak, saya nggak tahu. Tapi ini rahasia. Rahasia ini jangan diomongin. Tapi situasinya begitu sekarang. Gua harus berdua sama dia, enak aja makan bareng. Masa cuma gua doang yang kena? Jadi si dianya ini juga lagi bingung ini. Kemungkinan besar ini masih dibelain. Kayaknya ada yang mau diambil satu pasal saja, satu